Ini bukan tipe yang transcendental lift. Oke, nah ada aspek apa saja nih selain tourist destination-nya yang masih bisa di-push gitu misalnya. For culinary, saya ambil contohnya yang gampang aja ya, yang ada di Jogja, Mangut Lele Mbah Marto. There isn't much about the place. It's not even called a restaurant, but people keep coming back there. What's so special about this place adalah em, tempatnya itu sebenarnya cuma di pawon gitu loh, cuma di dalam pawon, and then it's not even a restaurant, it's just a simple warung. And if you take a look at the photo over here, you see that this is actually not in the main road. Jadi masuk-masuk gitu, delesep-delesep, blusuk-blusuk. So it's not in the aksesnya itu tidak di jalan utama, nggak kayak Pak Pong atau misalnya Pak Pong tuh di jalan utama banget ya. Nah ini tuh Mangut Lele Mbah Marto tuh harus agak masuk-masuk gitu loh, harus agak niat. But people keep coming back there. If you got there, you're going to see a lot of um, plat nomor yang di luar Jogja. So it means they intentionally find this place with all efforts dengan GPS, dengan nanya-nanya, and whatever the cost, whatever it takes. Mereka mau ke Mangut Lele Mbah Marto. And then this is the picture of the pawon. You said is a kitchen, is a traditional kitchen. Japanese traditional kitchen itu sebutannya pawon. And you see, oke, ini ujian ya teman-teman. Ini lagi lapar-laparnya dan lagi lemas-lemasnya. Ini ujian. Harap bersabar. So you see the way they arrange the food, it's a self-service. So you take your plate over there and then put your rice and then in whichever lauk and sayur you want to. Dan harus masuk ke pawonnya. Dan di situ kalian akan merasakan experience masuk ke pawon yang jadul, and then you can still smell the sangit-sangitnya asap, and then they use kayu bakar. So it's really traditional. Any one of you ever visited this place? Ada yang sudah pernah ke Mangut Lele Mbah Marto? Sudah, Mias. Sudah. Oh, are you a spicy lovers, spicy food lovers? Kepedesan nggak, Mbak? No, aku nggak suka spicy food, jadi pas ke sana benar-benar nyobain yang plainnya. Oh, okay. The gudeg and the opor maybe that is safe for you, not too spicy. Any one of you also experienced the same thing or ever visited this place before? Not yet? Okay, let's move on. So the culinary yang masih bisa di-push atau yang masih bisa tonjolkan lagi. Nah, so if you are being asked to make an itinerary, ini bisa diakalin ya. Misalnya tujuan utamanya adalah Pantai Depok atau Parangtritis. Nah, ini adalah searah sebenarnya jalurnya. So you have extra additional experience and value and memory other than the Parangtritis itself. Misalnya gitu. It's only one an idea. And then about the culture, usually tourism yang kalau misalnya attraction-nya atau destination-nya udah fix, udah pasti, yang masih PR adalah ada nggak event budaya yang di sekitaran tanggal itu tamu kita mau datang. Gitu. Nah biasanya itu juga akan menjadi poin plus ketika kita dipasrahi atau ditugaskan jadi IO atau ditugaskan jadi korlap atau ditugaskan jadi apa namanya guide gitu ya. And over here ini pernikahannya Pak Putri Pak Sultan yang terakhir, yang keenam. Ini kejadiannya ada di tahun 2008. Not going Recording to in have it progress. anymore because yang ini adalah putri terakhir gitu. Tunggu
ini pergantian tahta ya mungkin ya. Baru akan ada royal wedding di Jogja lagi. So when you are assigned to make a schedule, to make a rundown for a program or for a journey, you can try to look for the important occasion, important event, for example, this cultural event and also historical event. Nah, pasti mudah-mudahan lebih berkesan atau jadi lebih memorable. It's probably the last royal wedding celebration in Sri Sultan Hamengkubuwono VI's reign. Okay. And then we have also this Candi Plausan. Are you familiar with this place? Sudah pernah dengar atau malah belum? Ini yang deket Prambanan itu bukan ya, Miss? Yes, betul. Jadi yang kita ketahui atau yang main tourism destination-nya itu kan yang Prambanannya ya. Nah, tapi sebenarnya di near from that area we have this Candi Plausan, and what's so interesting about this? Okay. It's actually kisah cinta Rakai Pikatan Hindu dan Pramodawardhani itu Buddha. So it's actually a symbol cinta beda agama Candi Plausan itu. So hopefully right now nanti misalnya teman-teman bikin TikTok atau Reels gitu ya. Nah itu bisa mulai dikenalin. For example, if you are having trouble with LDR, love different religion, you can try to visit um, this Candi Plausan and pray there gitu. Karena ini salah satu bukti sukses walaupun beda agama bisa bersatu gitu. Sepintas mungkin ada yang ngeh, ada yang nggak ngeh ya. Take a look ini. Take a look at the sorry, characteristic of the temple. You're going to have this pointed yang runcing-runcing ini kan karakternya Hindu ya, yang runcing-runcing itu. Nah, tapi kok atasnya ada stupanya gitu kan. Stupa itu ciri khasnya Buddha banget. And they do it in geometrical style-nya seperti mandala. Jadi kalau dilihat dari atas, dia akan geometris gitu. Dia akan simetris gitu di 8 belahan atau di 8 penjuru mata angin. Nah, itu pakai sistemnya mandala. Tapi ini runcing-runcingnya ini gaya Hindu. Dan dalamnya itu ada lingga yoni. Lingga yoni itu juga ciri khas candi Hindu. Lingga yoni itu apa ya? Artefak atau batu dibentuk sedemikian rupa untuk mencirikan lingga itu cowok, yoni itu cewek. Nah, jadi mulai bisa nih kita untuk marketingnya atau approach-nya supaya bisa segera viral atau supaya segera um, dikenal orang banyak atau supaya segera dapat exposure. Mungkin yang teman-teman berjuang karena cintanya beda agama, you can visit this place and you can actually touch the stone atau you can actually pray here or make a wish sambil apa gitu dibikin-bikin mitos-mitos juga nggak apa-apa kan because people like it and it's also part of the experience, it's part of the traditional value, so no problem. And then for example, for the other example, di Malang atau di mana itu kan juga udah mulai niru-niru yang pakai kunci dan ada gemboknya itu ya, terus nanti dikasih nama pasangan-pasangannya itu supaya langgeng, supaya abadi kisah cintanya. So why not we use this as well? Mudah-mudahan bisa menjadi harapan untuk yang beda agama. Okay, and then aside from the kalau yang tadi itu apa? History ya. Aside from the history, you can also make some more exposure about myth. And myth is a traditional story, especially one concerning the early history of a people or explaining some natural or social phenomenon and typically involving supernatural beings or events. Okay, so it's me over there, me, and this is in Goa Pindul. If any one of you ever visited this place, the myth is if you get the water that runs from here, from this stalactite ya namanya ya, and then you have
the drops of water into your face or into your mouth, it says that you're going to be uh, stay young forever. Nah, mitosnya adalah kalau dapat tetesan airnya dan diusap-usapan ke muka tuh katanya akan stay young gitu, akan awet muda. And then if you catch it with your mouth, it brings you prosperity. So, ini mitosnya dibohongin atau enggak, atau misalnya cuman bisa-bisanya guide-nya. But I'll tell you what, um, my friend and I never forget that. Gitu. Jadi kalaupun itu mitos yang sengaja diciptakan, kalaupun itu mitos yang guide-nya waktu itu cuman ngarang gitu ya, the goal is achieved, the aim is achieved. Teman-teman saya dan saya tidak pernah lupa momen ini gitu loh. Jadi memorable-nya dan valuable-nya dan experience-nya dapat gitu. So, tapi Miss kalau misalnya kayak gitu tuh ngapusi nggak sih gitu? Atau misalnya kalau seperti itu tuh dianggap hoax nggak sih? No, hoax is a deliberate lie yang memelintir fakta dan merugikan. Jadi hoax itu faktanya sudah ada, tapi dipelintir secara sengaja dan untuk tujuan merugikan atau propaganda gitu. Sedangkan kalau mitos, cerita rakyat itu kan sebenarnya lucu-lucuan aja ya atau sebenarnya supaya lebih attach, supaya lebih merasa itu tadi spiritualnya dapat. Dan ini di sini juga sudah dijelaskan ini a phenomenon gitu. Jadi bukan a fact dan juga bisa jadi ada hal-hal supernatural supernatural yang terlibat. Dan kalau udah ngomongin supernatural, we deliver it as fiction. Gitu. Jadi kita udah tahu kalau itu not a fact. Jadi bukan bohong. Jadi jangan ragu untuk menceritakan mitos-mitos yang berlaku di tempat ini. Atau misalnya yang mitos di mana namanya? Kalau di Prambanan mitosnya katanya bikin putus ya, kalau ngajak pacarnya. Apakah ada yang merasakan hal itu atau mencoba membuktikan mitosnya, dibawalah itu pacarnya ke Prambanan? Oh, atau jangan miss gitu, jangan miss, masih sayang. Okay, so that's anyway about the myth. Maybe and after this I'm going to ask you to find in your area or in your tourism destination yang ada di rumah kalian atau yang ada di dekat kawasan kalian yang masih kurang apanya? Atau misalnya kalian bikin TikTok atau misalnya kalian bikin reel yang kira-kira masih bisa dikembangkan, yang bisa membuat orang itu attracted apa? Nanti mulai dipikirin ya. Siapa tahu diminta sebagai speaker atau sosialisasi ke masyarakat, atau diminta Pak Lurah nemenin bikin program. Nah, di sini juga waktu itu ada yang ini merayakan Hari Kemerdekaan di dalam Gua Pintunya itu. Jadi kalau ditanya what's so special, it's not only about the place, it's about the myth, it's about the experience, it's about the memory that you share with your friends, and maybe it's also simple special occasion yang bisa dirayain di situ. So maybe you want to involve and participate and make some effort to get to that point, gitu ya. Biar nggak dikira apa namanya ini kok guide-nya ini sih biasa aja padahal aku udah milih yang UGM loh gitu misalnya ya. Atau misalnya kok ini mbaknya kok nggak kayak nggak niat ya kerjanya gitu padahal udah milihnya yang lulusan UGM loh for example. Karena kan pasti ada selalu ada expectation, ada tuntutan-tuntutan dari publik, dari masyarakat. And then we have also salah satu daerah yang mungkin pariwisatanya hmm, untuk tourism destination-nya sendiri tidak terlalu menonjol gitu ya. Maksudnya if we talk about Jawa Timur or East Java, yang muncul di pikiran kita itu paling nggak Malang gitu ya. Malang is at the top priority and then maybe Banyuwangi
and then maybe Seminyak, gitu, misalnya. Nah, Jember itu sebenarnya least favorite city pada saat itu gitu kan. Belum belum ada tourism destination yang menonjol, belum ada viral-viralan, tapi mereka mau dan bisa gitu loh menggelar perhelatan segede seakbar Jember Fashion Carnival. Dan mereka successful in both domestic and international, ya kan? Nah, jadi bisa nih, ternyata fashion atau misalnya parade karya itu bisa ditunjang, sorry, bisa dipakai untuk menunjang tourism destination yang mungkin tadinya itu nggak dilirik. What's so special? You see a lot of people over there with their beautiful costumes and their what do you say? These crowds are incredible karena mungkin tadinya infrastrukturnya juga biasa aja ya. Even they held the runway-nya itu pakai jalan raya biasa gitu. It's not a special infrastructure that they intentionally built in that area gitu enggak. Benar-benar pakai jalan yang udah ada. Oke, nah seperti itu. Sebenarnya ada alternatif atau aspek-aspek yang masih perlu ditonjolkan ketika ngomongin promotion, exposure, and then what to make it memorable or what to make it more eventful supaya tidak bisa dilupakan oleh pengunjungnya atau oleh tamu kita. Okay, and so after this, I'm going to make a group discussion. Nanti random ya, mungkin breakout room-nya akan saya set untuk otomatis dan akan saya set untuk tetap bisa share screen. And I want you to start make a discussion about what's your plan in your region, what's the main tourism destination, and please start to observe what alternatives and what kind of aspect you still need to develop more in your region. Oke, okay? Dapat nggak? Okay, paham ya? Saya izin stop share dulu. How many of us? How many of you? 48. Okay, so I think I will divide you into 10 breakout room. Jadi nanti mungkin isinya sekitar 5 something. Mudah-mudahan teman-temannya tidak AFK ya. Nanti kalau ada yang AFK dicolek-colek aja atau di miss call atau diteleponin, hey group discussion. Jangan tinggalkan saya. Okay, and then I'm going to move. I'm going to observe your group secara bergiliran. Saya akan masuk ke grup-grup kalian. And when you see me, please don't stop talking and don't stop the discussion because I want to assess your performance over there. Kalau gurunya masuk breakout room, jangan malah diem ya. Atau jangan tiba-tiba membatu, membisu gitu. Please continue the discussion because I want to see your progress and I want to see your idea. And you are very welcome to share screen anything you find on Google or if you have a personal documentary, boleh silahkan di-share ke teman-teman di grup. Oke. Okay. Breakout room-nya Tadi disuruh apa ya? Ini nggak sih? Kamu region mana? Apa yang pengen kamu build dari region? Oh iya ya. Halo Iswan. Halo. You. Halo Iqbal. Rara. Halo Alif. Halo Ra. Halo. Siapa dulu? Iswan dulu nggak sih? Ya,
Jangan aku dulu. In English loh. Satu-satu aja deh. Oh, Suruh ngapain? in my life. Dalam bahasa Inggris kan? Udah mic-nya Ara rusak. Tulis aja gimana? My English is not good. Yang bahasa Inggrisnya fluent siapa? Kamu. Yang bahasa Inggris aku enggak. Iya kan? Kayak kemarin diskusi yang sebelumnya juga gitu. Emang kalian enggak? Anjir, mantap. Oke. So, Alif, where is your region? Di mana? Where is your region? Bentul kan? Where What? is the distributed? No. Oh. So, yeah. What the tourism destination? Beach. Oh. Astagfirullah. Enggak ke-record. Oh, yang upload di YouTube biasa kamu? Oke. Terus yang pertanyaan kedua apa? Yang mau di-build? Mungkin langsung cerita satu ya. Dari Alif dulu. Yeah. What? Can you explain the ceremony? About apa gitu mungkin? Oh, I see. Sedekah laut. Kayaknya semua tempat di Indonesia ada kayak gitu ya. Because we have kayak penunggu di masing-masing laut gitu nggak sih? Oh, yang belum ada nggak sih? Yang belum ada, yang mau diangkat. Oh iya, the unique, yang paling unik dari Bantul apa? You explain it, or Bantul is just so. Yes, me too, Boyolali. Boyolali, aduh berisik banget. Bali sebenarnya have so many potential and Bali have tagline to branding the city Bali the smile of Java. Bali have so many culture, art, and the example is Reok Topeng Ireng, and this is pokoknya terakhir tuh tahun 2017 ada festival gitu,
the festival area karena memang Bali have many beautiful landscape, but ya wisatanya itu cuma dari landscape-nya itu aja, belum ada yang bisa ditonjolin secara khusus gitu. Terus akhirnya dari pemerintah dan stakeholder kayak bikin festival-festival gitu. Terus ada festival Tungguk Tembakau juga. It's maybe festival tobacco festival. Yes. No, but you can eat the raw tobacco. The taste is very very pahit ya. I don't know, but kayak kalau the raw tobacco itu kayak apa ya? Enggak, kayak pliket-pliket gitu loh, tau nggak? Soalnya many kandungan tarnya banyak. Dan Dina nggak pulang ke Boyolali Lebaran puasa. ini aku di Boyolali. Oh. Ya aku di Boyolali. Oke. Kota mati. Nggak usah. Sering muncul di timeline IG ku loh yang itu yang bakso jumbo di Boyolali itu. Bakso ya. This is one of the apa ya? Kekayaan kuliner from Boyolali. You can visit Boyolali next time. Yes, it's one. I would like to tell you about the apa sih makanan bahasa Inggris sih? Makanan khas Boyolali. Itu Boyolali namanya Culinary. Boyolali Culinary. Namanya tuh sambal tumpang, dan this is made from Nggak ada sambelnya, Lip. Di kacang, sumpah. Tambah kencur, bumbu made kacang, from root. tempe bosok. Ya, bentar. Aku mau bahasa Inggrisin tempe busuk apa? Rutan tempe. Tempe, rich coconut santan, and the taste is very, aku nggak tahu sih, saya nggak doyan. Tapi enak yo. Boyolali dari Jogja berapa lama naik motor? Naik motor 1,5 jamuan. Enggak Bel. Aku 1 jam sih paling cepet. Kan kalau lewat yang lewat Musuk kan. Lewat Klaten 1,5. 1 jam. Enak lewat Musuk. Nggak bahaya kalau malam banyak begalnya ya. Enggak, yang banyak begalnya ring road. Gitu ya. Enggak ya. Oh, hati-hati yo, Jogja lagi marak. Makanya nggak usah ke Jogja, guys. Ke Boyolali aja. You can find a lot of jamet. Terus, explain about your region, Iqbal, please. Aku Sleman, guys. Kaliurang Merapi. The popular destination? The popular destination is Museum Merapi, I think. Museum Merapi. Nah, Kaliurang. So many lobstermen in there. Nggak tahu. What the uniqueness from the Kaliurang? The unique is a monkey.
Kan kalau di Telaga Putri kan ada monyet-monyetnya toh. Nah, itu unik itu. Monkey. You can find monkey in another place too, so this is not uniqueness. Lah. I think. Apa ya terus? Bonbing doang paling. Sama kalau di Bantul di Taman Buah Mangunan tuh di Mogiri. Nah, Yes. Rumahku di tengah hutan soalnya. rumahnya belusuan, nggak ada tetangganya, dasar. Okay, Iswan, describe your region destination. Maybe I want to angkat apa ya? Makassar in Sulawesi. We have a Thailand tour. Explore Makassar. Which is described by the Pinisi Sip. Pinisi Sip is the traditional ships of Bugis Makassar community. And maybe there is Losari Beach that visited by local people or tourists to enjoy the sunset. Maybe only day. Okay, udah. Losari Beach. Yes. Maybe there is so many delicious street food. If I hear, aku langsung kepikiran Coto Makassar. Can you describe the Coto Makassar? What's the taste like? Describe dalam bahasa Inggris susah. Pokoknya enak. Yes, what the difference? Coto is only kuah kental. kuah kental, terus ketupat, lalu ada kayak daging sapi gitu. Biasanya itu hati, terus lidah kayak gitu-gitu. Nggak pakai mie kayak gitu. Enak pokoknya. Terus kuahnya kupat tahu nggak sih? Kupat tahu. Ya, mirip gitu. Ada juga konro, you know konro? It's like sum-sum. I ever heard it before. It's like sum-sum soup maybe. Sum-sum. Itu loh yang I don't know. And there is pisang epe, you know? No, pisang hijau. Beda lagi. Ini pisang epe itu pisang bakar. Iya, tapi rasanya beda gitu. Pokoknya enak. Dibakarnya sama kulitnya atau sama kayak yang di street food itu, yang dipanggang itu nggak sih? Sama nggak? Iya, dibakar kayak masih tradisional gitu dibakarnya. Terus ada original juga, terus ada yang pakai topping-topping gitu. Kenapa jadi bahas makanan? Wan, kalau boleh tahu itu pisangnya dari pisang emas, pisang kepok atau pisang raja ya, Wan? Kalau yang pisang hijau itu enaknya pisang, aku nggak tahu sih, soalnya di tempatku tuh namanya itu beda, bukan pakai bahasa Indonesia. Oh, alah. Ya. Pisang ngisi, kalau di tempatku tuh pisang ngisi. Oh, mungkin di Jogja kepok itu.
Oh ya, pisang nisi sama pisang taung. Beda-beda sih. Orang-orang tuh seringnya pakai itu, jadi kita tuh nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Yeah. Different. Hah? Itu loh. Yang pisang nisi itu yang manis itu loh. Yang manis banget. Ya, semua pisang tuh manis gak sih? Enggak, kalau mentah enggak manis ya. Ya, siapa yang makan pisang mentah? Tapi pisang yang dikeripik itu mentah loh. Kan pisang kepok kan. Oh iya, pisang kepok itu pisang taung. Oh, yang keripik. Kalau pisang tanduk? Pisang tanduk tuh beda lagi. Tanduk tuh panjang. Ada yang besar kan? Yang besar itu. Yang biasanya dibuat gorengan gak sih? Ya, di sana yang paling mahal tuh pisang pinisi itu. Ya, itu paling kayak pisang raja kalau di sini, Wan. 1 lirangnya bisa 30.000 kan. 25. Nah, iya itu. Pisang raja buat kok lirang, kalau di sini pakainya tangkep. Ya Allah, bahasa mana lagi itu? Lirang. Sisir toh. Maaf ya. Maaf. Satu sisir kan. Kata tangkep. Apalagi kalau bulan puasa gini, harganya tuh bakalan. Ya, pricey. Because many people make kolak. Di sini emang nggak semua masjid kayak seguin buka puasa gitu. Kayak masjid, ya kan? Biasanya cuma ngasih takjil nggak sih? Tapi nggak semua. Ini aku kemarin tarawih di masjid kampus, culture shock. Masa 4-3 nggak tahu itu niatnya gimana. Sama aku pertama sholat yang pas Pak Ganjar itu loh. Udah niatnya tuh 2 rakaat kan. Ya itu niatnya gimana sih kalau 4-3? Tinggal ubah arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati makmuman. Tapi kan arba'a harusnya 2, nggak pakai tahiyat awal. Terus gimana? Gak apa-apa sih, arba'a kan 4. Iya sih. Tapi ini sih lebih cepat. Kalau Muhammadiyah kayaknya kan 11 kan, kalau NU 23 ya nggak tahu. 23 aja sih, 23. Aku emang dari dulu 11. 11. Udah 3 biasanya. Oh, tengahnya udah 3. Oh, capek banget tuh. Capek banget. Di tempat gue tuh kalau buka puasa tuh pasti semua masjid kayak bakalan nurunin buka puasa gitu. Jadi orang-orang tuh nggak terpusat di Maskam doang atau di Nurul Asri atau di apa? Gojakarian apa tuh? Jogokarian. Atau di MPR kayak. Jadi kayak merata gitu ya? Iya, semuanya bahkan kayak masjid yang kecil di samping rumah pun nurunin. Soalnya kayak ada dibagi per rumah gitu loh. Orang-orang Islam tuh nurunin. Yang kalau kayak masjid kecil-kecil kan. Kalau kayak masjid raya gitu yang besar itu ya ada dananya sendiri. Sumpah sih, tapi kalau di Jogokarian kayak mau gerak aja susah. Terus kadang tuh prasmanan kita ambil sendiri. Prasmanan dong. BTW guys, kalian sebagai orang Jogja, Alif sama Iqbal, dia pernah ke Candi Pelawasan tadi belum? Lewat doang aku, sepedaan dulu. Ke Candi Prambanan agendain sama ke Candi Borobudur. Ayo. Borobudur Temple. We must decide to go there. Okay. Gak ada. Ya. Gak ada candi.
not temple. But kayak the heritage place gitu Ya, apa? heritage like apa ya? Kayak old mosque gitu, masjid-masjid tua. Terus, Sorry Dinda. mm, Some temple. soalnya kan di sana basisnya kan Islam. Mayoritasnya Muslim. Yang ada, tapi di beberapa daerah juga ada mayoritas Kristen. Tapi kalau seprovinsi ya Muslim. Soalnya di Makassar riwayat kerajaannya di kerajaan Islam kan, makanya nggak ada itu kan. Iya nggak sih? Sultan Hasanuddin. Iya, benar. In Makassar kayak ada festival-festival gitu nggak? Ya. Lumayan sih, lumayan. Example-nya kayak apa? Kayak apa ya? Misalnya kayak festival ada namanya tuh, kok aku lupa. Itu yang kayak sih. Kalau di Bantul region tadi punya Alif kan ada kayak sedekah laut. Ya ada kayak gitu juga. Ada kayak gitu juga sedekah laut. Tapi dia tuh enggak, awalnya tuh sama tebas kepala leher banteng kan untuk dibuang. Tapi karena kergawan. Iya, jadi karena kebanyakan itu jadi beberapa kebudayaan itu menyesuaikan sama agama. Sering juga dong ada kayak sesajen gitu kan dulu tapi kayak udah mulai ditinggali, jadi sesajennya itu lebih ke syukuran gitu, dibagikan ke orang-orang tetangga gitu. Yang wisata yang pengen kamu tonjolin dari Makassar sendiri apa, Wan? Wisata budayanya atau kulinernya atau apa? Kalau aku sih kayaknya history tourism ya, soalnya kan sana itu bener-bener banyak banget sih, kayak sama kayak di Jogja, banyak cultural heritage, banyak bangunan-bangunan sejarah. Terus wisata alam kalau di Makassar tuh nggak banyak sih, soalnya kan kayak kota Jogja kan, kayak urban city gitu. Adanya tuh kayak di misalnya di daerah-daerah kabupaten, misalnya kayak kalau keluar dari Makassar tuh misalnya ada di Maros, terus Bulukumba, kayak gitu-gitu. Baru banyak kayak wisata alam gitu. So, bisakah aku ngomong kalau di Makassar tuh tourism gentrification tuh nggak terlalu tinggi gitu nggak? Soalnya aku pernah baca kan, kalau di suatu tempat itu nerapin urban destination tuh gentrification-nya nggak terlalu tinggi. Kalau di Makassar gimana? Kayaknya. Soalnya orang-orang tuh nggak, yang hidup dari pariwisata tuh nggak banyak, nggak kayak di Bali mungkin, di Jogja. Oke, thank you. Thank you guys. Oke, thank you. See you. Terbuka. Oh, gitu. Ntar gimana ya buka puasa barengnya, bukbernya? Nanti biar dikabarin Fahmi aja, Wan. Oke, siap. Bye. Jangan jauh-jauh, takut pulang malam.
Recording in progress. So guys, okay, welcome back to the main room. So I came here and there and I see some interesting idea about your region, about what kind of aspect you still need to develop. So maybe from this group discussion, you can later on save your private project. Siapa tahu nanti UASnya ada pertanyaan tentang itu, atau siapa tahu ketika tugas-tugas assignment selanjutnya masih in relation with the development of your potential local region gitu. Jadi mudah-mudahan diskusinya tetap diingat-ingat ya walaupun meetingnya akan segera berakhir. And I hope you still can learn to each other experience and then you share from each other culture and religion. You know that over here they usually do this and I have this, but not in your own area, not in my hometown. Emang beragam banget kebudayaan bahasa Indonesia ya, kebudayaan bangsa Indonesia. And kalau udah diskusi pariwisata seperti ini tidak akan ada habisnya sih. You're going to have a lot of version, a lot of opinion, and I really happy to see you express yourself. Tapi semuanya kayaknya tadi masih dalam bahasa Indonesia ya. So maybe next time harus lebih ketat nih conversationnya in English gitu perintahnya ya. Oke, untuk next time maybe I'm going to put you more in a group discussion karena kita udah lebih luas nih, udah nggak theoretical terus, udah nggak materi-materi yang banyak hafalannya terus. Mudah-mudahan jadi lebih banyak prakteknya dan kalian bisa jadi lebih berekspresi dan lebih speak up lagi. Okay, for next meeting maybe, well yeah, I have to challenge you to use full English in the group discussion ya. Harus lebih niat lagi nih. Okay, then thank you for having me this afternoon. I'm going to see you next week. And please wait for the feedback. Nanti akan saya kirimkan satu persatu. Ditunggu sampai nanti malam ya. Kalau misalnya sampai besok pagi nggak ada, you can ask me. Siapa tahu kelewatan. Because the UTS is held simultaneously in all jurusan. So, well, yeah, it's quite a hard work. Oke, mudah-mudahan didoain nanti nilainya yang kembali indah gitu ya. Mudah-mudahan nilainya yang dikembalikan ini koreksiannya coretannya dikit gitu. Amin. Oke. Have a nice day semuanya. Have a nice weekend for tomorrow. Siapa tahu mau nyobain nyari spiritual traveling gitu ya. Nyari yang membuat rasanya kayak lagi apa ya? Lagi berdoa gitu loh. You feel close to your creator. Siapa tahu nih besok biar nggak foto-foto terus liburannya atau biar nggak bikin konten terus gitu. Coba mau yang traveling tapi cari yang transcendentalis gitu. Sengaja nggak bawa HP kah maybe atau sengaja di airplane mode supaya bisa lebih ngerasain personal dengan alam. Oke, nanti sharing-sharing lagi ya untuk next meetingnya. Jangan lupa untuk isi presensi. I've contact Mas Udin di bidang di adminnya sudah dibukakan. Jadi mungkin teman-teman yang tadi ngerasa nggak bisa masuk sekarang sudah bisa untuk presensinya. Thank you guys. See you next week. Thank you, Thank you, Miss. Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. And Happy weekend. Happy weekend.